Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rian Ahmad Farhani, NIM 0511116092, Prodi Agribisnis, bidang minat, penyuluhan dan komunikasi pertanian. Hari ini saya bersama dengan Ketua Kelompok Tani melaksanakan praktek 1 manajemen rantai pasok agribisnis bersama Ketua Kelompok Tani Bandung Farmer. Kalau boleh tahu dengan Kang Saha. Saya Sodik Syahril Mubarak, biasa dipanggil Syahril aja. Syahril ya, Kang Syahril. Kalau boleh ini kecamatan apa, Kang? Kecamatan Ranca Bali, Desa Alabenda. Kalau umur? Sekarang 30. 30. Pengalaman usaha? Dari 2018 berarti 7 tahun. 2018 sampai sekarang ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Untuk usaha, jenis usahanya ini usaha ciplukan ya, gitu. Iya. Pemasoknya siapa saja yang biasa ini? Pemasoknya tentu dari kelompok tani Bandung Farmer sendiri. Kelompok tani anggota ya? Anggota. Bagaimana Kang Syahril memilih atau menjaga hubungan dengan pemasok, misalkan menjalin komunikasi dan sebagainya? Untuk komunikasi, alhamdulillah kita selalu komunikasi dengan baik saja. Tentunya dengan komunikasi dua arah sih. Komunikasi dua arah ya. Apakah ada tantangan dalam memperoleh bahan baku? Untuk ciplukan ini memang kalau misalkan pas lagi musim hujan Ya. itu tantangannya cukup besar karena banyak yang gagal panen di sana. Kalau musim biasa mungkin normal ya? Normal. Untuk produksi, apakah kelompok ini langsung atau ada pihak ketiga terlibat dalam pengadaan barang? Langsung. Kadang ada juga yang kita kalau misalkan lagi butuh barang yang darurat, yang urgent, Ya. itu dari kelompok tani tidak ada, ya kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang, tapi tidak selalu sih. Tidak selalu ya. Berarti ketika barang permintaan banyak, tapi ketika barang kosong gitu, Iya. gitu ya. Proses produksinya dirancang seperti apa supaya bisa memenuhi kebutuhan pasar biasanya? Kalau untuk proses produksi ya kita diusahakan ada rotasi tanam ya. Rotasi tanam. Jadi ketika lagi panen Ya. itu udah harus ada yang nanam lagi. Udah ada nanam lagi supaya nanti pas ketika habis panennya itu udah ada lagi panen lagi. Jadi ada berkesinambungan ya. Ya, ada kontinuitas. Ada rotasi panen dan rotasi tanam. Ada strategi khusus gak untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi ini buah ciplukan ini? Untuk strategi di produksi ya itu dia rotasi tanam dan rotasi panen itu supaya produknya itu tersedia setiap hari dan sepanjang tahun. Untuk produk berkaitan dengan produk distribusi, bagaimana produk distribusikan dari kelompok atau ke pengecer atau langsung ke pelanggan biasanya? Untuk produksi kita dari kelompok tani itu langsung ke tempat kita, Ya. di packing, disortir dan dikirim itu langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen.
Untuk distribusinya langsung ke mengecer atau ke bandar biasanya? Kita untuk pemasaran ada dua tipe, ada B2C dan B2B. Untuk yang B2C itu langsung ke konsumen melalui direct selling. Ya. Kalau untuk ke B2B itu kita kerjasamanya dengan supermarket atau pasar swalayan. Apakah ada kriteria dalam memilih distribusi bisnis tadi, misalkan online dengan B2B itu? Tentu ada kriteria tertentu. Kalau misalkan untuk online, contohnya itu yang penting bagus saja. Tapi kalau misalkan untuk toko itu harus ada spek khusus, ukurannya juga, dan beratnya. Terus kalau misalkan untuk pabrik, kalau untuk pabrik itu biasanya yang penting buahnya aja bagus. Dan ada Brix-nya. Jadi Brix itu tingkat kemanisan buahnya. Oh, diukur juga. Dalam hal kegiatan distribusi, dalam menjaga hubungan baik dengan pengecer atau konsumen, itu biasanya seperti apa? Yang pasti sih di pelayanan ya. Pelayanan. Yang pasti di pelayanan, terus di ketersediaan barang dan harga. Kemudian untuk konsumen akhir, target utama konsumennya untuk produk Cipluan ini siapa kira-kira yang menjadi ini? Kalau untuk target market buah Ciplukan itu yang pasti itu menengah ke atas dan yang sudah lebih peduli terhadap kesehatan, karena ini buah kesehatan. Jadi target marketnya itu adalah konsumen yang sudah peduli terhadap kesehatan. Makanya jualannya tadi ya B2C dan B2B gitu ya. Apakah ada mekanisme dalam mendapatkan feedback dari konsumen? Mekanisme untuk mendapatkan feedback, ya kita tanya aja langsung. Tanya langsung ya. Kita tanya langsung. Ada yang kita minta sudah memberikan, ada yang kita minta tidak memberikan, ada juga yang tanpa kita minta juga sudah memberikan sendiri. Ditambahkan ini tadi kan yang B2C mungkin di situ sudah ada komen ya. Pasti kalau misalkan B2C itu selalu ada evaluasi. Tanya langsung atau misalkan komen langsung ya. Apakah ada tantangan dalam logistik pengiriman Cipluan ini ke konsumen akhir? Kalau tantangan, kalau di direct selling itu di ekspedisi biasanya. Tantangannya biasanya ada yang keterlambatan pengiriman di ekspedisi, ada yang salah alamat, ada juga, ada yang nyasar alamat. Kalau misalkan untuk yang B2B, untuk distribusi itu paling di awal aja sih menemukan partner ekspedisi yang tepat. Oh, yang B2B ya. Untuk memantau stok atau misalkan memprediksi permintaan, apakah ada sistem informasi yang digunakan? Bagaimana? Untuk memantau kebutuhan permintaan dari konsumen, atau misalkan ada prediksi, misalkan minggu ini nih perkiraan kebutuhan kita sekian ini, apakah ada informasi itu biasanya menggunakan apa? Apakah ada sistemnya? Kalau untuk perkiraan pemenuhan pesanan atau kebutuhan produk dalam jangka waktu tertentu, itu biasanya kita melalui rata-rata kebutuhan per minggu sebelumnya aja. Oh, rata-rata ya. Rata pemenuhan.
Untuk pembayaran yang dilakukan dari pemasok, mungkin kalau saran kan dari pemasok supaya yang langsung konsumen dengan distributor mungkin ya. Kalau toko kan dari B2B kan dengan penjual toko lagi, itu biasanya gimana pembayarannya? Ada berbagai macam. Kalau untuk yang B2C itu ada yang transfer, yang cash, ada juga yang COD. Transfer Dan COD. Kalau misalkan yang B2B itu biasanya ada juga yang cash dan ada juga yang TOP atau berjangka. jangka. Apakah ada strategi khusus mengolah arus kas? Kalau strategi mengatur kas yang pasti sih di pencatatan aja. Catatan. Tantangan dalam pembiayaan atau negosiasi harga atau apakah ada? Ada. Kalau untuk penetapan harga pasti kita tantangannya itu di kompetitor. Kalau misalkan untuk modal itu ya pasti dengan investor sih. Apakah ada strategi untuk mengurangi biaya distribusi? Untuk mengurangi biaya distribusi itu ya kita perlu adanya evaluasi efisiensi dan staffing ya, atau di SOP personalia. Di SOP personalia, jadi ada bagian-bagian tertentu dan kadang setiap orang itu beda-beda ininya, kapasitasnya. Jadi kita ada strateginya itu di personalia. Jadi manajemen waktu mungkin ya. Waktu dan personalia ya. Ketika ada keterlambatan atau gangguan, apakah ada pengolahan risiko tersebut? Pak, Biasanya seperti apa? Tentu ada. Jika kalau misalkan ada kendala keterlambatan, biasanya untuk antisipasinya ya kita pertama cari dulu solusi-solusi lain, seperti cari ekspedisi lain, cari beberapa referensi kargo atau jasa pengiriman. Selanjutnya kalau misalkan sudah mentok tidak bisa ya bagaimana si produk itu bisa diolah kembali aja. Bagaimana Kang Sarip memastikan bahwa produk tersedia sesuai kebutuhan pelanggan? Yang pertama pasti kita kalau metode yang saya lakukan itu sebenarnya ada dua cara itu saya lakukan semua. Jadi ada yang dari hulu ke hilir, up to down, ada yang dari down to up. Jadi yang pertama kita lihat dulu ketersediaan kita yang ada, baru kita pasarkan. Atau yang kedua kita cari pasar dulu, baru kita cari barangnya. Itu dua-duanya kita jalani. Ada baru pasarkan. Itu sebenarnya ya. Jadi cari pasar dulu, baru Cari dadakan barang. Ketika ada permintaan melebihi atau kurang dari ekspektasi, itu bagaimana cara menanganinya? Bagaimana? Pertama ada permintaan melebihi nih, misalkan produk kurang, bagaimana cara menanganinya? Atau misalkan kurang dari ekspektasi permintaannya, misalkan kurang banyak tapi barang melimpah. Untuk mitigasi ya. Mitigasi kalau ketika barang kurang ya otomatis kita cari dari pihak ketiga atau pihak lain untuk memenuhi barang tersebut.
Kalau misalkan barang berlebih itu kita mitigasinya, kalau untuk ciplukan kita ada produk olahannya, Produk olahan. ada kismis Kismis, gitu, oh. atau ada olahan yang lain seperti dodol dan lain-lain. Nah, Hmm. tapi rata-rata kita bikinnya ke kismis sih, karena kismis lebih tahan lama Ya. Jadi diolah ya. diolah. Apakah ada rencana jangka panjang untuk mengembangkan distribusi ciplukan? Tentu ada. Untuk transportasi utama yang digunakan dalam mengangkut ini biasanya pakai apa? Motor dan mobil. Motor dan mobil ya. Pesawat nggak ya? Pesawat ada, kalau ngirim barang ke luar pulau ada. Kereta juga ada. Kita juga ada. Berarti hampir semua ya. Semua. Kalau kapal itu enggak, kalau kapal laut enggak. Kapal nggak ya? Motor, mobil, kereta, pesawat. Pemutusan metode transportasi ini biasanya pertimbangannya apa? Tergantung jarak. Tergantung jarak ya. Jarak dan lokasi. Kalau untuk yang luar pulau itu pakai pesawat, kalau yang luar provinsi ke daerah Jawa itu pakai kereta atau bis. Kalau yang jarak dekat itu pakai motor atau mobil. Mobil ya, luar pulau, pesawat, luar provinsi, kereta, Atau bis. mungkin di truk biasanya enggak ya? Enggak ya. Dalam kota. Mobil dan motor. Oh, ya. Untuk sifat produknya, ciplukan ini mudah rusak atau sekiranya tahan lama? Kalau mudah rusak biasa tahannya berapa lama? Untuk ciplukan ini agak sedang. Sedang. Itu ketahanannya itu 4-5 hari dalam suhu ruang. Kalau dalam chiller itu bisa 1 minggu. Kalau dalam pendingin kulkas itu bisa 1 bulan. Kalau dalam distribusi, apakah memerlukan penanganan khusus seperti misalkan kontrol suhu dan sebagainya? Untuk Seberapa besar biaya transportasi mempengaruhi keputusan? Misalkan cukup besar sih, cukup besar karena itu termasuk dalam HPP. HPP ya. Biasanya dalam distribusi keluar pulau, provinsi atau berapa lama ya? Paling jauh? Tetap kalau untuk B2B itu maksimal 1 hari sampai. Nah, 1 hari sampai. Kalau untuk B2C itu maksimal 4 atau 5 hari sampai. 4 sampai 5 hari ya. Karena kalau B2C mungkin banyak proses yang Banyak ya. prosesnya. Memastikan kalau produknya sampai ke lokasi, bagaimana cara memastikannya biasanya? Apakah lewat telepon atau ada aplikasi khusus? Kalau B2B itu kita langsung komunikasi. Kalau misalkan B2C itu sudah ada aplikasi. Apakah ada tantangan pengiriman pada wilayah yang agak terpencil misalnya? Tentu ada tantangannya. Tantangannya itu di logistiknya, di pelayanan antar barangnya. Mungkin kayak tadi apa namanya, salah alamat gitu ya, cari lokasi ya. Untuk mengevaluasi kendala setiap metode transportasi, bagaimana cara mengevaluasinya? Tentunya kita mengadakan evaluasi dan membuat keputusan solusi kedepannya, itu aja sih. Untuk pertimbangan resiko kerusakan selama transportasi biasanya seperti apa? Mengurangi resiko itu.
untuk handlingnya itu biasanya kita pakai mikanya yang lebih kuat, boxnya yang lebih kuat. Jadi ketika ini ya pengemasan ya. Pengemasan. Pas pengemasan. Apakah ada pertimbangan dampak lingkungan dalam memilih transportasi? Misalkan ini mah takut bencana kebanjiran atau gimana? Apakah ada seperti itu? Untuk saat ini belum. Belum ada ya. Kalau transportasinya menggunakan pribadi atau pihak ketiga? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada yang pribadi, ada yang pihak ketiga. Kalau tadi yang pihak ketiga biasanya kriterianya apa saja? Yang pasti untuk buah ciplukan ini harus yang cepat sampai. Cepat dan murah juga sih. Dan murah ya pasti. Tantangan utama dalam transportasi biasanya apa? Tantangan utama dalam transportasi itu biasanya di yang pertama itu jarak antara kita ngirim ke ekspedisi tersebut. Yang kedua itu biaya. Yang ketiga itu proses pengantaran, lama pengantaran ke alamatnya. Waktu pengantaran ke alamatnya. Kalau misalkan selama transportasi itu ada rusak atau hilang, biasanya bagaimana itu solusinya? Kalau misalkan B2C itu biasanya ada asuransi dari pihak ketiga. Kalau misalkan B2B biasanya itu ditanggung berdua. Kalau transportasi karena ini masih konvensional ya, berarti GPS kayak apa? Mengecek sudah di mana tuh belum ada. Belum. Untuk memastikan produk sampai dengan baik biasanya bagaimana ini? Untuk memastikan produk sampai dengan baik itu kita dengan cara yang pertama dari pengemasannya dulu itu harus proper. Terus dari segi ekspedisinya kita juga harus memilih ekspedisi yang paling baik. Biasanya seberapa besar kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh efisiensi transportasi? Cukup besar, mungkin sekitar 60%, 50-60%. Ya mungkin itu saja Kang Syahril, pertanyaan yang banyak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Nanti mungkin akan saya buatkan laporan. Kalau ada hal yang perlu ditindaklanjuti saya akan mau diskusi lagi. Nanti juga akan sering kesini lagi juga. Mohon bantuannya. Ya. Dan terima kasih Kang Syahril. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.